Shalom, selamat malam, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang benar, yang patut dipuji dan disembah, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Maleakhi pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa apa yang kita miliki berasal dari Tuhan, maka kita tidak akan merasa rugi untuk memberi bagi Tuhan ketika Tuhan meminta apa yang ada pada kita. Malah sebaliknya kita akan bersukacita untuk memberi baginya. Hidup kita adalah dari Tuhan, kepandaian kita dari Tuhan, kesehatan kita, apa yang kita miliki, pekerjaan dan semuanya berasal dari Tuhan. Dalam sekejap saja kalau Tuhan menghendaki, itu semuanya dapat lenyap seketika. Tapi karena kemurahan Tuhan, Ia menganugerahkan kepada kita banyak hal dan perkara, serta memelihara hidup kita dengan baik. Bila kita mengasihi seseorang, kita pasti akan dengan rela dan sukacita memberikan sesuatu. Sebab pemberian merupakan salah satu wujud dari kasih. Demikian pula halnya kepada Allah. Wujud kasih kita kepadanya salah satunya adalah dengan cara memberi. Allah pun telah mewujudkan kasih-Nya dengan memberi dirinya bagi kita sebagai korban penebusan. Dalam ayat yang ke-10 dari Maleakhi 3 ini, firman Tuhan mengingatkan agar umat-Nya membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan, yaitu di bait suci. Salah satu tujuan dari persepuluhan adalah untuk menopang pekerjaan Tuhan, yaitu ibadah yang dilakukan di bait suci Yerusalem, dan juga untuk mendukung orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Mungkin ada sebagian dari kita yang berpandangan bahwa persepuluhan adalah perintah hukum Taurat yang tidak perlu lagi dilakukan di masa kini. Tapi kita perlu menyadari bahwa sebelum hukum Taurat ada, Abraham, Ishak, dan Yakub telah memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan selain itu, Tuhan Yesus juga menyebutkan soal persepuluhan dalam Matius 23 ayat 23 untuk tetap dilakukan tanpa mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Beberapa hal yang biasanya menjadi penghalang untuk memberi persepuluhan adalah: pertama, karena kita merasa tidak cukup untuk diri kita bila kita memberikan persepuluhan. Yang kedua, karena kita merasa nilainya terlalu banyak. Dan yang ketiga, karena kita tidak percaya akan janji firman Tuhan. Dalam ayat ini, saudara, persepuluhan disebutkan dibawa ke rumah perbendaharaan. Sebenarnya Tuhan tidak perlu persepuluhan kita, karena Dia yang memiliki semuanya. Tapi Tuhan menghendaki agar hal ini dilakukan, agar orang-orang Lewi, para janda, anak yatim, orang asing dan orang miskin mendapatkan makanan dari pembagian persepuluhan itu, seperti yang dinyatakan dalam Ulangan 26 ayat yang ke-12. Saudara dikasih Tuhan, memberi persepuluhan membawa berkat bagi kita sesuai dengan janji Tuhan. Di ayat ini tertulis, "Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Kalau kita memberikan persepuluhan,
maka itu menandakan bahwa kita tidak khawatir akan kekurangan. Tapi kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan akan mencukupkan dan bahkan melimpahkan berkat-berkat-Nya yang sejati dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dan bertindaklah bukan berlandaskan kekhawatiran atau sebaliknya keserakahan dan keegoisan, tapi milikilah hati yang generous, yang senang memberi bagi Tuhan, sebagaimana Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Hiduplah bukan dalam pikiran dan pandangan kita manusia, tapi hiduplah dalam janji-janji firman Tuhan. Memberi membawa berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar bahwa memberi menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi kami. Kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah dari Tuhan, dan semua yang kami miliki adalah berasal daripada-Mu. Engkaulah yang memberkati kami dan yang melimpahkan segala kebaikan dalam hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan telah memberikan diri-Mu. Engkau datang sebagai manusia, mati bagi kami. Engkau menyerahkan segala-galanya untuk keselamatan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang rela untuk memberi bagi Tuhan, menyadari bahwa semua berasal daripada-Mu, dan karena itu kami mau memberi dengan hati yang rela dan sukacita, memperhatikan orang-orang di sekitar kami, dan mengingat bahwa ada bagian yang perlu kami berikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami percaya memberi bagi-Mu Tuhan tidak akan membuat kami kekurangan, tapi justru kami akan mengalami berkat kelimpahan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami, tuntun kami Roh Kudus untuk taat melakukan firman-Mu. Hidup bukan berlandaskan pada pikiran kami sendiri, tapi hidup berlandaskan pada janji-janji firman-Mu, sehingga kehidupan kami mengalami berkat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami semua dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat setiap kami masing-masing secara pribadi, dan menyatakan pertolongan-Mu, melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menyatakan pertolongan-Mu atas setiap pergumulan kami. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati negara kami, bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia-Mu, agar setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berkati semua umat-Mu di mana saja berada. Berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat anugerah, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.